Halo saudara, senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, jaringan prostitusi online melibatkan remaja dibongkar polisi di Surabaya. Dampak cuaca ekstrem di Ponorogo, 40 hektar tanaman cabai mati. Jelang perhelatan Piala Dunia, perajin souvenir Piala Dunia U17 kebanjiran order. Saudara, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Pelabuhan Tanjung Perak membongkar praktik prostitusi online. Mirisnya tersangka dan korban masih remaja berstatus pelajar SMA. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak membongkar tindak pidana perdagangan orang TPPO di kota Surabaya. Muncikari umur 17 tahun asal Wonokromo diringkus lantaran memperdagangkan dua siswi SMA melalui media sosial. Pelaku ditangkap di sebuah hotel ketika sedang mengantarkan kedua korban kepada pria hidung belang. Korban ditawarkan pada pria hidung belang dengan harga Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Dari tarif itu, muncikari menerima 20%. Kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober sekira pukul 8 kami melakukan patroli cyber dan kami mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana prostitusi online yang terjadi pada malam itu. Pada pukul 9 kami melakukan pengecekan dan benar bahwasanya ada tindak pidana di situ. Lalu untuk modus operandinya, anak yang berhadapan dengan hukum ini berkenalan melalui aplikasi Telegram dengan sosial group. Setelah mengiklankan di Facebook, dengan tipu muslihatnya juga menggait si korban, akhirnya terjadilah tindak pidana itu. Tersangka dijerat pasal 76F Junto 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal tentang tindak pidana perdagangan orang. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang pria di Magetan diringkus polisi karena dilaporkan meruda paksa anak tirinya yang masih berusia belasan tahun. Akibat perbuatan pelaku, korban hamil 4 bulan. Dengan tangan terborgol, seorang warga Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan digelandang ke Mapolres Magetan. Pria 38 tahun ini ditangkap karena dilaporkan telah meruda paksa anak tirinya yang berusia 14 tahun. Akibat perbuatan itu, korban hamil 4 bulan. Kasus ini terungkap setelah korban yang sering terlambat dan bolos sekolah dipanggil pihak sekolah. Setelah dilakukan konseling, korban mengaku hamil akibat perbuatan ayah tirinya. Korban diperkosa ayah tirinya di sebuah rumah kontrakan. Pelaku melakukan aksinya setelah istrinya berangkat kerja ke luar kota. Jadi terungkapnya untuk permasalahan ini, jadi ada pihak yang mewakili dari orang tuanya, dia melapor ke Polres. Jadi dari kita terima laporan tersebut, langsung kita melakukan lidik. Ya, dari hal itu kita ambil dari pelaku, karena pelaku memang sudah jelas dia di mana kediamannya, rumahnya. Untuk menghindari hal-hal yang makin melebar, entah dia tahu habis itu dia kabur, dari situ kita bawa ke Polres untuk kita BAP. Hubungan antara tersangka dan korban apa, Dan? Hubungan antara tersangka dan korban tadi sudah kita jelaskan untuk hubungannya, yaitu antara ayah tiri dan anak. Pelaku yang mengaku baru 4 kali memerkosa korban ditahan polisi. Pelaku bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter meresahkan warga perumahan Rungkut Asri Utara, Surabaya. Ular yang masuk ke selokan ini akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas damkar. Penampakan seekor ular sanca berhasil terekam kamera ponsel milik warga perumahan Rungkut Asri Utara, Surabaya. Warga tak sengaja melihat ular sepanjang 3 meter itu masuk ke selokan.
Temuan ular sanca yang meresahkan warga ini kemudian dilaporkan ke petugas Damkar Kota Surabaya. Petugas yang datang langsung memburu ular ke dalam selokan. Meski sempat kesulitan, namun petugas akhirnya menangkap ular di tumpukan sampah. Tadi kita laporan, khawatir nanti di sini mengganggu kita yang ada di warga di sini. Tentunya kalau ular keluar kan tentunya menakutkan dan meresahkan gitu ya warga yang ada di sini. Gitu ya. Warga melaporkan adanya ular ke pihak kelurahan ya Pak. Jadi kita langsung ditelepon oleh 112 dari Sisirum. Langsung kita respon. Jadi ular itu diselokan Pak. Diselokan, jadi kita garuk, langsung kita evakuasi sama teman-teman. Rencananya ular sanca akan dilepas liarkan ke hutan mangrove Wonerjo sebagai kawasan konservasi. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Dampak cuaca ekstrim di Ponorogo, 40 hektar tanaman cabai mati. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.